Halo guys, gue sering banget dapat komen yang nanya gimana cara buat ngencengin sendi-sendi transformer yang udah loose ya guys. Nah sebenarnya tutorialnya kalian bisa cari sih, sebenarnya di internet tuh udah banyak banget ya guys. Ya tapi nggak ada salahnya di channel ini kalau kalian mau tahu gimana cara ngencengin sendi transformer yang udah loose atau kalian dapat kopi yang dari pabrikannya udah loose ya. Nah di sini gue pakai figur Starscream dari Transformer Legacy ya. Nah ini sebenarnya nggak masalah sih guys, cuman ya ini menurut gue terlalu loose di tangan sini sama di kaki sini ya. Nah tapi di figur transformer ini biasanya sendi-sendinya itu pakai yang namanya friction joint ya guys. Jadi friction itu dia manfaatin kerapatan di sela-sela sini ya. Jadi kalau kalian nemu sendi yang loose seperti ini misalnya, nah kalian harus cari dia bisa ditebelin di daerah mana gitu ya. Ini kalau seperti ini diputar-putar, mungkin kalian bisa tebelin di dalam sini. Cara nebelinnya pakai apa? Nah ini sebenarnya yang paling aman guys. Bahannya itu kalian bisa pakai cat kuku ya guys, karena cat kuku itu ada akriliknya. Jadi saat dia kering dia akan mengeras gitu ya guys. Nah cuma biasanya cat kuku itu bahannya tuh kental guys. Jadi karena emang biar di kuku nggak netes-netes ya, jadi dibikin agak kental gitu. Nah itu agak susah kalau dipakai di sendi-sendi yang seperti ini guys, yang nggak bisa dilepas dan kalian harus netesin cairannya ke dalam sini. Jadi di figur transformer ya, khususnya kalau yang ori, yang versi Hasbro, dia biasanya dipakein pin seperti ini guys. Jadi kalian mau ngebongkar juga nggak bisa guys. Tapi kalau misalnya bagian sini pakai mur, saran gua kalian bongkar aja guys biar aman ya. Nah gue nggak tahu deh ada nggak bahan lain selain cat kuku yang nggak terlalu kental gitu ya. Cuma kalau gua biasanya gua akan pakai ini guys, cat Alteco ya, yang bisa kalian beli di Indomart atau Alfamart terdekat. Dia mengandung cyanoacrylate. Nah, kalian bisa lihat di sini juga ada akriliknya ya kayaknya ya. Namanya mirip sih, tapi gue nggak tahu juga ya. Tapi kalau Alteco ini dia bahannya lebih cair guys. Jadi bisa dipakai masuk ke sendi-sendi yang sempit seperti ini. Cuma bahan ini agak bahaya sebenarnya guys. Satu, dia bisa ngerusak plastik kalau kalian nggak hati-hati. Dan kedua, dia itu bisa nempel kenceng banget. Jadi kalau kalian salah, udah guys, itu repot banget guys. Karena jadi stuck nanti, nggak bisa bergerak lagi sendinya. Nah ini yang bikin gue sebenarnya agak ragu-ragu buat ngasih tutorial ini ya. Karena buat gue sendiri, gue kadang-kadang juga masih suka salah gitu guys ya. Jadi kadang-kadang figur gue jadi malah nempel. Nggak bisa lepas lagi. Dan ngelepasnya harus repot banget gitu. Nah jadi kalau kalian lihat tutorial ini, sekali lagi gue bilang disclaimer ya, resiko ada di tangan kalian sendiri, jadi hati-hati aja. Ini gue cuma nyontoin aja yang biasa gue lakukan buat nebelin sendi atau ngencengin sendi. Nah di figur ini yang loose cukup banyak guys, satu di pinggang. Nah, tapi gue nggak tahu nih cara ngebuka pinggangnya bagaimana. Tapi ini nggak terlalu masalah sih kalau di pinggang ya. Yang jadi masalah tuh kalau di tangan sama di kaki guys, karena kalau saat dipose-posein jadi nggak bisa bagus gitu ya, jadi jatuh-jatuh terus. Oke langsung aja gua coba ya guys. Ini gua copot dulu. Nah ini kalau kalian nemu ada pack seperti ini yang loose, kalian tinggal tebelin aja dikit di sini ya. Ini yang paling mudah kalau mau nebelin pack atau bagian transformer yang loose gitu ya, karena gampang banget diakses di sini. Sendi-sendi lain yang nggak bisa dibuka ya, nah, kalian harus masukin di bagian sela-sela ini untuk nebelin ya. Nah cuma nggak semua transformer itu nggak bisa dibongkar kayak gini ya guys. Kayak di bagian tangan ini, setelah gue lihat ternyata dia bisa dibuka guys, karena dia pakai mushroom pack. Nah kalau yang pakai mushroom pack seperti ini, saran gue kalian mending buka dulu ya. Caranya agak ditekan dikit terus digeser. Nah bisa kebuka seperti ini guys. Kalau sendinya pakai mushroom pack seperti ini, kalian tinggal tebelin ya bagian ininya, bagian lingkarannya sini ditebelin pakai super glue, terus ditunggu kering sampai kering banget ya. Oke langsung aja guys. Pastikan Alteco kalian tuh bukan yang udah ngegumpal ya guys. Jadi kadang-kadang kalian pakai Alteco yang udah lama disimpan kayak punya gue nih, suka ngegumpal gitu. Nah terus pastikan kalian pakai alat bantu. Gue pakai tusuk gigi yang ujungnya lancip seperti ini buat netesin Alteco nya. Jadi pelan-pelan aja, karena hanya butuh sedikit sebenarnya guys, sedikit banget, setetes. Nah lihat, ini kecil banget, cuma setetes, mungkin nggak kelihatan ya guys kalau di kamera. Tuh ada di ujung yang lancip situ, supaya dia bisa ditebelin di bagian yang harus ditebelin. Nah, terus diratain seperti ini, pelan-pelan aja ya. Kalau nanti butuh lebih ya, setelah ini kering ditebelin lagi bisa guys. Tapi jangan sampai ketebelan, karena kalau ketebelan catnya jadi ngegumpal dan lebih lama kering. Nah jadi kalau atasnya udah kering ternyata dalamnya masih basah, terus kalian pasang udah langsung stuck di situ. Itu bahaya guys ya.
Nah, bagian sini juga mungkin bisa ditebelin dikit. Ya, sekali lagi gua disclaimer ya, ini cara gua, mungkin ada yang caranya lebih bagus, lebih proper, tapi yang biasa gue lakukan seperti ini guys. Jadi kalau mau ditiru silahkan, tapi resiko sendiri-sendiri ya. Nah, ini bagian yang dia harus ditebelin karena friction jointnya di sini. Hati-hati jangan sampai catnya bleber ke persendian lain yang harusnya nggak kena lemnya ya. Jangan sampai catnya bleber nanti malah jadi stuck gitu. Nah, oke. Bagian tangan kita coba dulu, kita tunggu kering. Jangan dipasang dulu sampai benar-benar kering ya guys. Nah, sekarang gimana kalau bagian yang loose di sini guys? Ya, ini kebetulan kalau di lutut sih nggak terlalu loose, jadi nggak gua kasih ya. Hanya di bagian paha sini aja. Nah, caranya guys, pertama kita cari dulu frictionnya di mana. Nah, kalau bagian sini kan frictionnya di dalam situ ya, di sela-sela situ. Nah, ini kenapa harus bahan lemnya ya harus yang benar-benar cair guys, karena kalau nggak cair dia nggak bisa masuk, malah ngotorin sisi-sisi lain yang harusnya nggak kena lem. Nah, ini cukup cair, jadi sedikit aja, kurang lebih 1 tetes kurang, terus ditetesin sedikit di sini, pas banget di dalam situ, di sela-sela. Nah, karena dia cair, dia akan langsung meresap ya, masuk ke situ. Nah, abis itu jangan lupa langsung digerak-gerakin guys sebelum dia mengering, karena ini cepet banget keringnya guys. Dan terus jumlahnya jangan sampai kebanyakan, karena kalau udah kebanyakan, satu dia lama keringnya dan jadi malah bikin macet banget gitu ya. Jadi malah nggak bisa digerakin atau susah banget digerakin. Diputer-puter seperti ini, bagian yang tadi udah ditetesin sampai dia bener-bener kering. Ya kurang lebih 2-3 menit kali ya, dia udah cukup kering gitu ya. Tapi muternya jangan kecepatan guys, cuma diputer-puter gitu ya. Karena nanti lemnya ini bisa jadi apa ya? Jadi membuat panas, plastiknya jadi meleleh, nanti malah jadi longgar guys. Jadi putarnya pelan-pelan aja seperti ini. Sampai kalian nanti ngerasa sendiri, dia makin lama makin seret guys. Jangan berhenti diputer, kalau kalian lalai terus berhenti diputer, tahu-tahu udah stuck, udah susah guys. Nah, ini jadi resikonya seperti itu guys ya. Kenapa gua ragu-ragu ngasih cara ini karena mungkin nggak semua orang terbiasa, dan gua takutnya nanti malah ngerusak figur kalian. Nah, ini udah macet nih, udah seret, sekarang udah lumayan berat ya. Tuh, kalau tadi kan keplek-keplek, sekarang nih udah agak berat sih ya. Nah, gua bener-bener pastiin lemnya kering di dalam, karena resikonya kadang-kadang ada lem yang ternyata di dalam belum kering guys, kita nggak bisa ngelihat. Jadinya harus terus diputer-puter sampai benar-benar kalian yakin ini udah kering semua. Kembali tadi, kalau gua rasa tadi agak kebanyakan ya, karena ini macetnya agak jadi berat banget sekarang. Harusnya lebih sedikit ya. Nah, karena kalau kebanyakan nanti dia akan nyisain residu di situ tuh. Kalian bisa kelihatan nggak? Nah, kalau ada residu di situ, nanti kalau udah kering kalian sikat pakai sikat gigi aja sebenarnya bisa hilang guys. Biasanya ada sisa-sisaan di situ. Nah, sini kan ada kena di sini tuh residunya. Oke, ini gue rasa udah cukup. Ini gue tutup dulu biar nggak ngegumpal. Ya, ini kayaknya berhasil nih guys. Sekarang udah lebih seret. Kalian bisa lihat di sini longgar banget yang ini. Yang ini udah. Lihat, yang ini masih jalan, yang ini sebelahnya udah keplek-keplek. Ya kan? Dia tetap stay di sini. Dan ini udah lebih seret sekarang. Oke, sekarang kita coba di sendi yang sini guys ya. Nah, ini juga sebenarnya nggak halus banget, cuman ya ini buat contoh aja ya guys. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Dia cukup gampang keplek-keplek ya. Sama caranya, kita tetesin sedikit-sedikit ya guys. Saran gua sih dari sedikit dulu, baru nanti kalau mau ditebelin lagi bisa bertahap guys. Nah, segini mungkin cukup ya. Setetes kurang lah, jangan sampai terlalu banyak. Dan ini di bagian belakang aja biar nggak terlalu kelihatan. Nah, lihat, karena dia cair, dia langsung masuk ke dalam situ. Nanti bisa bersihin bagian ekses yang kelihatan di situ ya. Ada lemnya di situ. Ini udah masuk tadi. Langsung kalian sama gerakin ke posisi sendinya tadi, pelan-pelan.
Ini harus cepet guys, jangan nunggu lama-lama. Nanti kalau udah keburu kering bahaya banget. Sebentar aja udah kerasa dia lebih berat sekarang. Pelan-pelan aja, nanti dia akan nyebar sendiri. Kalau misalnya kalian ngasihnya kebanyakan, biasanya nanti akan ninggalin ekses. Jadi kalian siapin aja lap ya, lap kain kecil gitu, nanti buat ngelap yang masih, misalnya ada yang bleber atau basah ya. Tapi kalau misalnya udah kering seperti ini, nah ada sisa-sisa putih di situ kan guys, kalian lihat nggak? Nah itu ada sisa putih seperti itu bisa kalian gosok aja pakai sikat gigi nanti, karena itu eksesnya ya, kayak serpihan debunya gitu. Ya ini juga udah lumayan berat di sini. Nah sisa eksesnya bagian putih kalian bisa bersihin pakai sikat gigi. Nah kadang-kadang ada yang udah nempel juga guys, ya itu wajar lah ya. Kalian kalau terganggu ya kalian kasih cat lagi lah atau apa. Tapi normal seperti itu guys, dia ninggalin kayak ada sisa putih seperti itu ya. Gue sih nggak terlalu masalah sih kalau hanya seperti ini doang, buat gue sih aman. Nah cuma sedikit doang sih guys. Ya jadi ada plus minusnya mungkin ya kalau kalian pakai cara ini. Nah, tergantung kalian mau bagaimana, tapi buat gue ini cara yang selama ini gue pakai. Ya kira-kira seperti itu guys caranya guys ya. Yang ini kita coba pasang, kayaknya sudah kering. Nah yang ini juga udah lumayan. Mungkin kalau ini terlalu sedikit, yang ini kebanyakan tadi gue ya. Nah tapi ini udah lumayan, lebih berat sedikit. Nanti paling tinggal gue tambahin aja guys. Ya untuk sendi lainnya sama guys ya. Jadi kalian hati-hati saat make ini, karena gue udah sering banget ya, karena gue lalai atau kebanyakan gitu ya. Jadi malah figur gue jadi rusak gitu ya. Jadi dia banyak ninggalin residu. Nah ini kebetulan residunya hanya sedikit ya. Ini nanti tinggal gue bersihin aja, gue gosok pakai sikat gigi biar dia hilang residunya. Nah tapi dia sekarang udah di dalam sini udah ngebikin satu lapisan baru, lapisan akrilik yang ngebantu supaya sendinya lebih seret. Oke guys, mungkin segitu yang bisa gue share ya. Sekali lagi gue disclaimer, hati-hati saat ngeperbaiki figur kalian, apalagi pakai bahan seperti Alteco ini yang agak susah kalau misalnya udah terlanjur salah gitu ya. Ini bisa ngerusak figur kalian. Dia bisa larutnya pakai nail polish remover, jadi buat ngapus kutek. Cuma setahu gua itu juga ngerusak plastik. Nanti warna plastiknya jadi agak berubah gitu ya guys. Oke guys, segitu dulu video dari gua. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe, karena nanti gua akan review lagi figur Transformer dari koleksi gua yang lain. Thank you yang udah nonton. See you on my next video. Bye bye guys.